uh, kita tetap menyampaikannya dengan santun, walaupun sebenarnya kita memaksa. Anggaplah anak nangis, misalkan ya Pak ya, karena masih fase 1 kan, misalnya nangis, pokoknya aku main yang itu. Oh iya, boleh, nanti ada waktunya buat main yang ini. Silahkan nangis dulu, nggak apa-apa, kamu kecewakan karena nggak boleh mainan yang baru, nggak apa-apa, nangis sebentar saja, tapi mainnya tetap pakai mainan yang ini. Seperti itu. Jadi kita tetap berempati pada perasaannya anak, kita menunjukkan ekspresi bahwa kita memahami apa yang mereka inginkan, namun kita tetap mengajarkan bahwa ada kalanya apa yang kita mau, apa yang dimaui oleh anak-anak ini tidak harus selalu dipenuhi. Seperti itu Pak Robi, kalau menurut saya. Terima kasih. Dan saya mau tanya sama Bu Abis khususnya, apakah saya kurang karena dari perjalanan, apakah Ibu tadi sudah membagikan di awal dampak dari anak yang tidak didengarkan atau orang tua yang tidak menghargai pendapat anak sejak dini dalam usia dewasanya, apakah mereka memiliki perilaku-perilaku khusus, Bu? Karena kan saya pikir kalau dalam usia dini anak dihargai pendapatnya, itu akan membuat anak mudah berekspresi, mudah percaya, dan mudah untuk bisa mengerti banyak hal. Apakah kalau dalam anak usia dini itu mereka tidak dihargai pendapatnya, harus ikut apa kata orang tuanya, itu memiliki dampak psikologis di kedepannya? Kalau ada, mungkin Ibu bisa ciri-cirikan atau mungkin yang pernah terjadi biar kita, saya pribadi sebagai orang tua bisa melihat di antara anak-anak remaja ini apakah mereka memiliki indikasi-indikasi seperti itu, Bu. Terima kasih. Iya Pak, ada Pak. Yang pertama tadi apatis tadi ya. Itu yang paling menonjol adalah sikap apatis. Jadi seharusnya kalau sudah fase ketiga ya, sudah remaja, usia sekitar 12-14 tahun lah, bukan tidak di usia 14 tahun. Harusnya anak itu kalau ditanya, kamu mau pakai baju apa untuk ke pesta pernikahan misalnya, harusnya dia sudah bisa langsung menjawab, aku mau pakai baju yang begini misalnya. Tapi kalau dia masih apa ya, nggak tahu deh gitu, itu menunjukkan bahwa dia selama ini tidak pernah diberi kesempatan untuk menentukan pilihan, gitu. Nggak pernah dilibatkan menentukan pilihan. Nah, jadi itu salah satu cirinya ya. Yang pertama tadi kan apatis, yang kedua seperti itu, pola perilaku seperti itu. Nah, ini dampaknya ke depan ya, kalau tetap seperti ini tidak ada upaya untuk memperbaiki kondisinya, ke depan dia akan menjadi orang dewasa yang tidak punya inisiatif. Karena tidak pernah tahu apa yang harus dilakukan. Ya, sederhana. Rumahnya bocor, ya nggak tahu harus diapakan, misalnya seperti itu. Lihat tanaman mati, ya udah, nggak tahu juga apa yang harus dilakukan terhadap tanaman ini. Jadi dibuang juga enggak, dirapiin juga enggak, kayak gitu. Jadi hal-hal seperti itu banyak terjadi pada orang dewasa saat ini ya. Bisa-bisa kita juga dalam kondisi seperti itu, gitu ya. Nah, itu sebetulnya dampak-dampaknya. Nah, selagi tidak merugikan orang lain, ya kalau di ilmu psikologi, maka itu belum masuk kategori gangguan. Ya. Tapi kalau sudah sampai merugikan orang lain, berarti sudah masuk kategori gangguan. Nah, ya ini yang ditanyakan di kolom chat ya Pak Robi. Ini caranya ya ketika kita sudah menemui ya Pak ya, misalnya ada anak ya, dengan ciri seperti itu. Nah, walaupun terlambat, nggak apa-apa, tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki sesuatu kalau menurut saya. Walaupun sudah usia remaja misalnya, ya mulai diberi kesempatan untuk terlibat dalam hal menentukan pilihan. Sederhana misalnya, besok kira-kira menu makannya apa ya, kayak gitu-gitu. Jadi untuk pilihan-pilihan yang sederhana. Nah, supaya nanti anak-anak ini juga bisa punya punya keberanian untuk menentukan pilihan-pilihan yang semakin besar atau semakin berat. Gitu. Jadi mungkin dulu masih kecilnya tidak pernah dilibatkan gitu ya dalam menentukan pilihan, dalam
berpendapat nggak pernah didengarkan, selalu diabaikan, selalu dipaksa mengikuti pendapat-pendapat orang tuanya, semacam itu. Nah, apalagi kalau sudah di institusi ya, biasanya kan mau nggak mau harus ikuti aturan gitu. Sebenarnya itu iya mengikuti aturan, tapi bahwa anak-anak diberi kesempatan menyampaikan pendapatnya itu soal lain lagi. Gitu. Jadi walaupun anak-anak harus mengikuti aturan, tapi harus kita sediakan waktu untuk mendengarkan pendapatnya anak-anak. Misalnya ada aturan ya di institusi, misalnya jam 4 sore itu waktunya bersih-bersih misalnya. Ada yang bagian nyapu, ada yang bagian nyiram tanaman dan lain-lain. Nah, ini sudah aturan, anak-anak harus mengikuti. Tapi misalnya menjelang tidur, ini ada waktu untuk ngobrol. Nah, ini adalah kesempatan. Beri kesempatan pada anak-anak untuk berpendapat. Apa pendapatmu tentang aturan jam 4 sore adalah waktunya bersih-bersih? Ya, jadi bukan berarti harus mengganti aturan, tapi memberi kesempatan kepada anak-anak untuk didengarkan. Nah, prinsipnya di situ Pak. Namun untuk awal-awal kalau saya pikir itu terima kasih Bu Abis untuk masukannya. Saya pikir itu memang yang menjadi solusi dari kendala saya beberapa waktu belakangan ini ya, khususnya di sebuah institusi. Namun yang jadi pertanyaan selanjutnya, berarti hal ini harus perlu waktu dan proses untuk dibiasakan kembali, betul ya? Karena anak-anak pasti kalau misalnya kita suatu saat ada yang perubahan, mereka dikasih kebebasan berpendapat. Saya sering kali dalam hal seperti ini, ketika anak-anak dilakukan sesuatu peraturan dan mereka melanggar peraturan itu, mereka hanya menjalankan konsekuensi dari pelanggaran mereka dengan seperti ya sudahlah karena mereka tidak punya pilihan. Ketika ditanya apakah kamu ada sesuatu yang kamu ingin sampaikan atau ketika kamu merasa tidak adil, dan mereka hanya bilang nggak tahu, nggak ada. Jadi seperti pasif seperti itu, dan saya pikir wah ini tidak boleh dibiarkan karena mereka nanti dalam perjalanan waktu ke depan mereka nggak tahu apa yang mereka lakukan dan mereka nggak berpunya suatu pandangan terhadap hal-hal yang mereka akan temukan. Kembali lagi ke topik, maksudnya berarti ini memang tetap perlu proses Bu ya, kalau mengaplikasikan kepada anak-anak remaja, dan perlu kedewasaan kita sebagai orang tua untuk memahami fase-fase tersebut, begitu Bu ya? Ya, betul banget Pak. Jadi pasti butuh proses. Makanya tadi di awal saya sampaikan, mulailah dengan hal-hal yang kecil-kecil, yang sederhana-sederhana. Ya seperti tadi misalnya, besok jadwalnya menu apa ya yang diinginkan. Walaupun itu tidak harus dituruti, tapi mencoba untuk memunculkan keberanian anak menyampaikan apa yang ada di pikirannya, pendapat yang ada dalam pikirannya. Kalau misalnya besok snacknya pisang goreng, asik nggak ya kira-kira? Nah, itu mungkin lebih sederhana lagi gitu. Aku sih nggak suka pisang goreng, aku lebih senang tempe goreng misalnya kayak gitu. Jadi ini bukan semacam diskusi untuk menentukan pendapat, tapi obrolan, gitu ya, obrolan santai. Kira-kira kalau besok kita mau rekreasi, ada yang punya pendapat enaknya rekreasi kemana? Gitu. Jadi sebuah obrolan ringan aja dulu, diawali dengan seperti itu. Ya gitu Pak Robi ya. Terima kasih Bu Abis, saya belajar banyak sekali hari ini, tidak sia-sia. Ya, jadi gini, kali lagi saya tekankan ya bahwa yang lebih penting adalah memberi kesempatan anak untuk berani menyampaikan pendapatnya dan kita mendengarkan. Nah, jadi capaiannya itu bukan pada kesepakatan ya bahwa pendapat siapa yang lebih baik dan lebih pantas diikuti. Bukan itu goal utamanya. Tetapi goal utamanya adalah bagaimana anak berani menyampaikan pendapatnya, orang tua belajar mendengar pendapatnya anak, dan sebaliknya, anak mau mendengarkan pendapat orang tua, dan orang tua bisa menyampaikan pendapatnya tanpa menyalahkan pendapatnya anak, dan memaksakan pendapatnya sebagai yang lebih benar. Jadi sebetulnya proses belajarnya ini di dua-duanya gitu ya. Nggak cuma dalam situasi cukup tenang baik dari orang tua maupun anak Bu ya, tidak bisa dalam komunikasi pendapat ini
mendahului emosi, atau kadang-kadang anak kan ketika dilarang dia kesel, dia bilang kenapa begini, dan orang tua dilawan gitu. Jadi berarti yang saya tangkap memang boleh berpendapat, tunggu dulu, ada waktunya nanti, tenang, ayo kita diskusikan. Apakah seperti itu, Bu ya, berarti ya, Bu ya? Maksudnya gini, menyampaikan pendapatnya boleh, gitu. Tapi memutuskan, nah ini menunggu situasi yang lebih tenang, cooling down tadi. Jadi nggak apa-apa ketika, oh kalau menurut aku sih gini Pak, gitu. Oke, menurut Bapak gini. Selesai. Jadi tidak dilanjutkan dengan, oh berarti pendapat Bapak yang benar, atau berarti pendapatku yang benar, ya. Tidak dilanjutkan dengan itu. Ya, hanya sampai pada saling menyampaikan dan saling mendengarkan. Nah, nanti membahasnya di situasi yang lebih nyaman, di situasi yang lebih tenang. Seperti itu. Mbak Elis sudah bergabung, ini sudah bisa sinyalnya, Mbak Elis? Mbak Elis soalnya sinyalnya tidak stabil keluar masuk. Iya Bu, masih sering keluar masuk ini dari tadi, mohon maaf, jadi nggak bisa aktifin video. Ya nggak apa-apa Mbak. Izin menyimak ya Bu. Ya, nggak apa-apa. Ya, mungkin itu ya terkait dengan menyikapi perbedaan pendapat. Mungkin saya coba lihatkan lagi. Nah, bagian yang ini tadi ya. Jadi muncul ya bagian anak patuh. Tadi yang ingin saya ulang sedikit ya. Jadi ketika kita sebagai orang tua punya anak yang selalu patuh, selalu menurut gitu ya, itu sebenarnya justru kita harus berhati-hati. Kita harus waspada. Yang saya khawatirkan, anak yang selalu nurut, selalu patuh ini justru secara psikologis ini kurang normal gitu ya. Karena normalnya itu justru gitu ya, anak itu sekali-kali harus menolak, harus setuju. Setuju. Jadi kalau selalu patuh berarti justru ada yang error gitu ya, ada yang perlu diwaspadai, ada kondisi yang perlu diperbaiki. Itu yang saya pengen ini. Karena kebanyakan kan orang dewasa ini justru beranggapan anak yang baik, anak yang pinter gitu, itu yang selalu patuh gitu, selalu nurut gitu. Padahal kalau secara psikologis justru yang selalu nurut ini tandanya anak ini nggak normal. Nah itu sih saya pengen mengingatkan itu. Jadi, pokoknya kondisi psikologis itu kan tidak kelihatan. Kalau beda dengan misalnya sakit gitu ya, bisa langsung oh ini tipes obatnya ini. Tapi kalau sakitnya itu psikis gitu, itu tidak semudah itu untuk menentukan jenis gangguannya ini gitu. Tapi bahwa pengaruhnya terhadap perilaku di kehidupan yang akan datang itu sangat besar. Oke, itu mungkin yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan kali ini. Memang kalau untuk materi daily parenting ya, parenting sehari-hari itu bukan materi-materi yang panjang, tapi ya seperti ini, gitu ya, materi-materi yang sifatnya memang ditemukan sehari-hari. Kemudian kita bisa memperbaiki pada waktu yang berkesesuaian gitu. Jadi habis belajar ini, nah nanti beda pendapat kan sudah langsung bisa, harusnya sudah langsung bisa menyikapinya gimana. Cuman masalahnya orang dewasa ini kan juga sudah terlanjur diakumulasi dengan pola-pola respon yang dulu pernah
kita simpan di memori pikiran bawah sadar kita ya. Jadi kadang-kadang yang muncul responnya yang itu, bukan yang dipelajari sekarang gitu ya. Jadi memang ya sama seperti anak-anak, kita juga perlu proses gitu ya untuk terus melatih, menerapkan apa yang kita sudah pelajari pelan-pelan. Tidak harus selalu langsung berhasil 100% gitu, tapi yang lebih penting adalah kita terus berproses untuk memperbaiki cara kita menyikapi perilakunya anak-anak. Oke, mungkin itu. Pak Ruli ada tambahan? Oh, ada cukup. Ya. Baik, Pak Robi, Mbak Lia, Mbak Elis, untuk kesempatan kali ini sepertinya cukup dulu materi yang saya sampaikan, ya proses belajar kita. Kecuali kalau ada lagi yang mau ditanyakan atau pendapat lain mungkin dari pengalaman atau apa. Dari saya sangat cukup, Bu. Ya, kalau sudah cukup, tidak ada lagi, kita akhiri dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada tutur kata atau mungkin sikap saya dalam mengawal kelas ini ada yang kurang berkenan. Mohon maaf ya, sekali lagi. Terima kasih, sampai ketemu di pembelajaran yang berikutnya. Mari kita tutup dengan doa bersama. Doa dipersilakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya mohon pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak Robi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bunda Hafiz. Saya ketemu tahun depan. Oke, saya izin pamit. Iya, silakan Pak. Saya pamit juga ya, Sele.